Halo teman-teman, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Tanpa Pintu. Jadi kali ini kita akan membahas terkait parenting. Nah, karena kebanyakan dari para viewer di Tanpa Pintu ataupun di channel Riko Utama, kebanyakan adalah mereka yang mempunyai anak dan seringkali bertanya gimana cara cara mendidik atau cara berinteraksi dengan anak yang benar sesuai kaidah kesadaran. Nah, sekarang gini, kapan orang tua dinyatakan siap sebagai orang tua, atau kapan seorang pria dan wanita dinyatakan siap sebagai orang tua, dan kapan sebaiknya pria dan wanita punya anak. Nah, ini penting. Apa kriterianya sehingga seorang orang tua dikatakan siap? Kriterianya adalah satu, ini adalah poin terpenting, adalah ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini, jadi ketika dia sudah selesai dengan ambisinya, ketika dia sudah menyadari ambisinya, pemikirannya, perasaannya, dan dia mampu menerima pengalaman internalnya. Namun kebanyakan kasus di masyarakat, terutama di mayoritas, itu adalah ketika kedua belah pihak, baik itu pria dan wanita, menikah kemudian punya anak, keduanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka masih belum menyadari ambisinya, mereka masih tersesat di pikirannya, tersesat di ambisinya, keinginannya, kemudian tersesat di perasaannya. Selain itu, mereka juga masih tersesat di kumpulan samskaranya. Nah, ketika mereka masih tersesat dan memiliki anak, maka secara tanpa sadar atau secara tanpa sengaja mereka semua itu akan menyesatkan anaknya. Ini penting, karena ketika orang tua, terutama wanita, ketika seorang wanita sudah menjadi ibu dan ada tuntutan dari masyarakat untuk berhenti dengan dirinya sendiri dan dia harus memaksakan dirinya untuk mengasuh anaknya, maka di situ dia akan menyetop ambisinya secara paksa tanpa adanya upaya untuk menyadari terlebih dahulu. Maka dia menyetop secara paksa, tapi ambisinya masih ada, dia masih tersesat di dalamnya. Maka mau tidak mau, secara sengaja atau tidak, dia akan menyalurkan ambisinya kepada anaknya. Ini penting. Misal orang tuanya punya ambisi sebagai dokter, entah dia berhasil ataupun tidak, ambisi itu akan tetap disalurkan kepada anaknya. Secara tanpa sadar, si ibu akan cenderung mendorong anaknya untuk menjadi dokter. Padahal belum tentu anaknya itu bakat alamiahnya adalah jalur kesehatan. Anggaplah dalam satu ekosistem hutan itu ada berbagai macam hewan. Ada buaya, ada ular, ada kancil, ada kuda, kemudian ada monyet. Banyak lah, mungkin ada sekitar 100-an hewan. Namun ketika keseluruhan hewan ini diajarkan cara untuk berenang, maka si monyet akan mati. Terus si kancil juga akan mati, si singa akan mati, harimau akan mati, rusa akan mati. Kalaupun mereka tidak mati, mereka akan kesusahan di dalam kehidupannya. Kemudian mulai membenci dirinya sendiri, menganggap dirinya tidak layak. Maka pertumbuhannya pun akan mulai terhambat dan mereka akan mulai menderita. Hal yang sama juga terjadi kepada anak-anak kita. Jadi setiap anak itu mempunyai benih yang unik. Jadi anggaplah kita punya 3 anak. Anak pertama adalah benih mawar, anak kedua adalah benih melati, ketiga adalah benih kaktus. Sedangkan ibunya mungkin anggaplah ibunya bunga mawar, tapi dia dididik oleh ibunya lagi, dididik oleh nenek kita itu sebagai bunga kaktus. Akibatnya mawarnya itu tidak tumbuh. Kaktusnya kaktus plastik. Dia tidak nyaman dengan kaktus plastiknya, dia tersesat di ambisi sebagai kaktus. Kemudian mereka akan mulai mengalirkan atau menyalurkan ambisi menjadi kaktus ke anak-anaknya. Padahal anaknya bukan benih kaktus. Ini sangat krusial, akan membuat anaknya sepanjang hidupnya penuh penderitaan, stres, bahkan depresi. Jadi poin pertama itu harus benar-benar terselesaikan. Jadi bagi kalian yang ingin punya anak, lebih baik belajar dulu di area kesadaran, mulai menyadari pemikirannya, perasaannya, dan semua pengalaman internal. Udah? Nah, itu bagi kalian yang mau punya anak. Nah, bagaimana kasusnya bila sudah punya anak? Ya nggak apa-apa, disadari dulu,
ambisinya disadari, pemikirannya dan semua pengalaman internalnya, hingga kita mengalami satori, sadar sebagai diri sendiri, kemudian baru mulai memperbaiki pola didikan kita sedikit demi sedikit, sehingga anaknya mulai berubah sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi bagi kalian yang belum ataupun sudah, tetap sangat diperlukan untuk mulai belajar di area kesadaran. Mungkin sekian untuk hari ini, terima kasih.